Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Sahnas Birgit Kurniati dengan NIM 12450100027, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini aku akan membahas materi tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara yang bersumber dari buku Studi Kawasan Dunia Islam karya Profesor Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat MAG. Kalau kita mendengar tentang kata Asia Tenggara, mungkin yang sering kita dengar yaitu tentang Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Lalu, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa Islam itu bisa berkembang pesat di wilayah ini? Dan mengapa begitu banyak sekali budaya, bahasa, dan juga agama bisa mempengaruhi kawasan ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kembali ke masa lalu. Bayangkan kita hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada internet, bahkan peta dunia pun belum selengkap sekarang. Namun, lautan sudah dipenuhi kapal-kapal dagang yang berlayar dari berbagai penjuru dunia. Di tengah jalur pelayaran itu, terdapat sebuah kawasan yang sangat strategis, yaitu Asia Tenggara. Wilayah ini berada di antara India dan Cina, dua pusat peradaban besar dunia pada masa itu. Karena letaknya yang strategis, Asia Tenggara menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Mereka datang membawa berbagai barang seperti sutra, keramik, emas, dan tentu saja rempah-rempah yang sangat diminati dunia. Pada masa itu, rempah-rempah bisa dibilang sama berharganya dengan emas. Banyak bangsa yang rela menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkannya. Karena itulah, pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara selalu ramai oleh aktivitas perdagangan. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara, kita tidak bisa melepaskannya dari jalur sutra. Apa sih jalur sutra itu? Jalur sutra itu merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antara wilayah Asia, Timur Tengah, bahkan hingga ke Eropa. Melalui jalur inilah berbagai barang, ilmu pengetahuan, budaya, dan juga agama bisa berpindah dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Ketika Islam lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7, para pedagang muslim mulai ikut serta dalam jaringan perdagangan internasional. Mereka berlayar menuju Asia Tenggara, India, dan juga bahkan ke Cina. Nah, teman-teman, yang paling menarik dari proses masuknya Islam ke Asia Tenggara ini adalah dilakukan secara damai, tidak melalui penaklukan ataupun peperangan, tetapi melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama. Perkembangan Islam semakin pesat ketika raja-raja yang berasal dari Sumatera mulai memeluk agama Islam. Dari perdagangan ini kemudian Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti halnya Jawa, Brunei, Malaka, bahkan hingga ke Filipina Selatan. Namun, ada satu pertanyaan yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Dari mana sih Islam pertama kali muncul di Asia Tenggara? Ada beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, di antaranya yang pertama itu ada teori India. Menurut teori India, bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Kemudian yang kedua yaitu ada teori Arab atau Mekah yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara itu dibawa langsung dari Jazirah Arab melalui para pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori Arab Parsi, yang mana teori Arab Parsi ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara itu dibawa oleh orang-orang Persia dan juga memiliki kesamaan-kesamaannya di Nusantara, seperti halnya tradisi muharaman, seperti tradisi Syiah, dan juga yang terakhir yaitu ada teori Cina yang mengemukakan bahwa Islam masuk dibawa oleh orang-orang
dari Cina atau komunitas-komunitas dari Cina. Meskipun memiliki beberapa perbedaan tentang masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara ini, tetapi dari teori ini memiliki suatu hal yang sama, bahwa wilayah Asia Tenggara ini merupakan wilayah yang terbuka akan pengaruh dari luar. Nah teman-teman, dari sinilah keistimewaan dari kawasan ini. Asia Tenggara bukan hanya sebagai tempat bertemunya perdagangan, tetapi juga sebagai tempat bertemunya peradaban, bahasa, budaya, dan juga agama. Jadi, ketika kita melihat masjid-masjid kuno yang ada di wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, ataupun Filipina Selatan, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari sebuah perjalanan sejarah yang begitu panjang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari pelabuhan-pelabuhan kuno, kapal-kapal yang melintasi berbagai samudera, dan bahkan dari pertemuan-pertemuan damai yang pernah singgah di kawasan Asia Tenggara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.